Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran e-learning mata pelajaran Seni Budaya kelas 9. Ibu berharap kalian semua tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Meskipun dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Nah, pada pertemuan yang ketiga kali ini, Ibu akan sampaikan tentang teknik berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa kalian absen terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, anak-anakku, setelah kalian melakukan proses pembelajaran, diharapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat yang pertama mengidentifikasi karya seni lukis. Yang kedua, menjelaskan berbagai informasi tentang seni lukis yang diperoleh melalui kegiatan membaca, mengunjungi pameran, dan diskusi. Yang ketiga, menganalisis teknik berkarya seni lukis yang bervariatif. Yang keempat, menentukan teknik berkarya seni lukis yang bervariatif. Yang kelima, membuat lukisan dengan berbagai bahan dan teknik. Serta yang keenam, diharapkan juga tujuan pembelajarannya kalian dapat mempresentasikan hasil pemahaman terhadap unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan secara lisan dan tertulis, serta hasil karya lukis. Anak-anakku, teknik berkarya seni lukis, kita mulai dulu dengan teknik yang pertama. Di sini ada teknik arsir. Di dalam teknik arsir, ada dua jenis teknik dasar arsir yang umum dipergunakan, yakni arsir searah dan arsir silang. Dalam pembuatan arsir searah, kita hanya perlu membuat barisan garis sejajar secara vertikal atau horizontal sesuai dengan bentuk gambar yang telah kalian buat dan ingin kalian arsir. Sementara dalam teknik silang, yang perlu kalian lakukan adalah membuat barisan secara silang menyilang di bagian yang kalian kehendaki. Selain dua teknik dasar tersebut, ada juga yang namanya teknik arsir kombinasi dan teknik arsir pola. Mari kita lihat contoh gambar berikut ini. Arsiran tersebut merupakan arsiran searah yang artinya dalam pengarsirannya tidak ditemukan silangan antara garis. Perhatikan contoh arsiran lainnya berikut ini. Anak-anak, gambar teknik arsir silang pada gambar tersebut bisa
kita lihat pola teknik arsir silang. Tentunya teknik ini bisa lebih gelap jika dibandingkan dengan arsir searah dan memiliki kerapatan yang baik. Namun, yang terpenting adalah timbulnya kesan berbeda dari teknik arsir searah. Pada prakteknya, kedua teknik arsir tersebut sering dipergunakan bersamaan. Coba lihat gambar di bawah ini. Ya. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat objek gambar di mana pada beberapa bagian dipergunakan teknik arsir silang, sementara di bagian lainnya hanya menggunakan teknik arsir searah. Teknik arsir searah ya, ini bisa kita lihat ya, teknik arsir searah, maaf, Ibu ulang ya. Teknik arsir silang sini, sementara di bagian lainnya hanya menggunakan teknik arsir searah. Nah, teknik arsir silang memang lebih beragam anak-anak jenisnya jika dibandingkan dengan teknik arsir searah sebagaimana yang bisa kita temui pada contoh teknik arsir silang. Ya, di situ ada contoh sebuah teko dengan menggunakan arsir searah ya. Nah, dilanjut ada juga teknik perspektif. Kalian tahu teknik perspektif itu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Gambar menggunakan perspektif ini merupakan salah satu jenis gambar yang mengkomunikasikan antara objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Nah, sudut pandang inilah yang disebut sebagai perspektif atau cara mata melihat dari visual yang paling depan hingga batas mata atau ujung yang tidak bisa lagi dilihat oleh mata. Nah, gagasan utama dalam gambar perspektif adalah keberadaan batas mata anak-anak ketika kita memandang atau yang disebut sebagai titik hilang. Titik hilang ini bisa disebut juga titik infinity. Ada yang tahu titik infinity itu apa? Yakni sebuah titik ketika objek sudah tidak bisa lagi dikenali bentuk aslinya, hanya berupa titik. Dari titik hilang inilah kemudian gambar perspektif bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan jumlah titik hilangnya. Yang pertama ada gambar perspektif dengan 1 titik hilang. Yang kedua ada gambar perspektif dengan 2 titik hilang. Dan yang ketiga ada gambar perspektif dengan 3 titik hilang. Gambar perspektif dengan 1 titik hilang ini merupakan gambar perspektif yang menempatkan titik hilang tepat berada di depan mata. Umumnya titik hilang akan berada di tengah atau di pusat gambar. Yang kedua ada teknik Dussel. Ada yang tahu teknik Dussel itu nama lainnya teknik apa anak-anak? Teknik gosok ya. Teknik gosok menggambar Dussel atau gosok ini termasuk teknik yang sering kita perlu latihan berulang kali agar bisa melakukan dengan baik. Sebab teknik ini sama artinya dengan menciptakan gradasi warna yang halus. Misalnya, kita menggambar menggunakan pensil. Maka setelah selesai kita gosok, hasil goresan pensil tersebut dengan jari-jari tangan ke arah yang kita kehendaki, sehingga goresan pensil tersebut kabur dan warnanya menyebar ke arah gerak jari-jari kita yang digunakan untuk menggosok. Tentunya menggambar dengan teknik ini bukan artinya sekali gosok selesai. Teknik ini bisa dilakukan berulang kali. Tujuannya untuk mendapatkan gradasi warna atau ketebalan yang diinginkan. Yang ketiga ada teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Dengan menggunakan teknik ini, lukisan yang dihasilkan lebih halus anak-anak dan tampak lebih visual. Ayo, contohnya apa coba yang termasuk teknik spray? Ada yang tahu? Yaitu contohnya graffiti. Yang keempat di sini ada teknik linier.
Ya, teknik linier, teknik menggambar linier sebetulnya mirip dengan teknik menggambar arsir. Apabila pada gambar arsir kita akan membuat arsiran pada bagian-bagian arsir yang akan membuat pada bagian-bagian tertentu, misalnya di bagian tepi kanan atau kiri, atas atau bawah, maka pada gambar linier ini kita akan membuat garis-garis baik lurus atau lengkung dengan kerapatan dan ketebalan tertentu pada seluruh permukaan objek gambar. Baik anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwa di dalam seni lukis ada beberapa teknik. Di antaranya, satu, ada teknik dasar arsir yang terbagi menjadi dua, ada arsir searah dan arsir silang. Yang kedua, ada teknik perspektif, disebut juga titik infinity, yakni sebuah titik ketika objek sudah tidak bisa lagi dikenali bentuknya alias hanya berupa titik. Yang ketiga, teknik Dussel, disebut juga teknik gosok, dilakukan berulang kali untuk mendapatkan gradasi warna atau ketebalan yang diinginkan. Dan yang keempat, ada teknik spray, yaitu dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Dan terakhir, teknik linier atau garis menggunakan garis lurus atau lengkung. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya kerjakan soal latihannya di e-learning. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.